Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah jamaah. Wassalatu wassalamu ala azrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah ketemu lagi di Islam Itu Indah bersama saya Mikdad Adausi. Hari ini insya Allah kita akan belajar lagi bersama guru-guru kita. Di samping saya sudah ada Ustazah Lulung. Apa kabar Ustazah? Alhamdulillah baik. Ustadz Maulana gimana kabarnya? Alhamdulillah. Seger banget baru potong rambut ya kayaknya. Oh iya dong. Kalau Ustazah Lulung itu bisa jadi ibunya Mikdad. Oh iya ya, Anaknya betul. seumuran Mikdad kok. Iya, Masya ya Allah. anak aku ya. Oh siap, Nanti aduh kalau seneng Pak banget. Romel. Nah ini juga di samping saya nih ada yang lagi seger-seger juga nih kayaknya nih. Widih. Ustadz Syam gimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah sehat bro. Alhamdulillah, baik. Jamaah, ini kita kalau ngomongin soal kehidupan rumah tangga pasti aja ada masalahnya. Apalagi kalau udah ngomongin soal pelakor dan pebinor. Pelakor itu tahu nggak Ustazah apa? Pengganggu. Perebut laki orang dan pebinor itu perebut bini orang. Nah aduh mudah-mudahan rumah tangga kita dijauhkan dari hal-hal seperti itu. Betul. Nah tapi katanya ada nih tanda-tanda pasangan kalau udah mulai bandel dan pengen coba-coba. Makanya hari ini temanya luar biasa nih. Temanya adalah pasanganku punya yang baru. Waduh. Baik sebelum kita bahas tema ini lebih dalam, kita saksikan dulu yuk video berikut ini. Silahkan. Kemana? Nggak kemana-mana. Makasih banget. Rapi-rapi di depan istri kan juga pahala. Kamu kayak gini aja? Ya mau kemana lagi? Rapi-rapi, keren-keren kek. Ah, jalan sama kamu aja kok, bukan jalan sama pejabat. Ayo jalan. Dek, aku keren kan? Keren. Mau jalan kemana kita? Aku bukan jalan sama kamu, aku jalan sendiri. Waduh, itu biasanya nggak pernah pakai jas, terus nggak pernah pakai parfum, tiba-tiba pergi. Untung tadi di akhir itunya istrinya ikut. Tuh biar. Iya. Biasanya tak Oh benar. pakai Minyak wangi. Wah, Ustadz tahu juga. Aduh, Ustazah, aku ke Ustazah dulu nih. Benarkah pintu pertama perselingkuhan atau pasangan mencoba selingkuh adalah berawal dari pandangan sehingga bisa membuat seseorang itu berbeda dari biasanya, baik itu dalam penampilan hingga sifatnya. Nah Ustazah, kenapa sih pintu perselingkuhan itu berasal dari pandangan? Mohon penjelasannya Kenapa? Ustazah. Kenapa? Mau tahu aja? Mau tahu banget ini Mau mah? tahu banget. Nauzubillah ya jangan sampai kita. Jangan seperti sampai. itu. Mohon izin guru-guru Ustadz Syam, Ustadz Maulana. Aneh berdiri ya. Silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah puji syukur kepada Allah hari ini kita bisa kumpul lagi untuk sama-sama belajar. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini dijauhkan kita semua dari apa yang namanya perselingkuhan. Amin amin ya Amin, robbal ya Allah. alamin. Jadi apakah, tadi anak bunda sudah bertanya, apakah benar yang namanya pandangan itu adalah awal daripada perselingkuhan? Pandangan pertama awal aku Iya. berjumpa. Nah, kalau kita memandang dengan yang halal itu memang dapat pahala. Memandang istri, memandang anak, memandang Baitul Haram itu adalah berpahala. Tapi pandangan yang manakah yang tidak dibolehkan dalam agama kita ini? Yaitu pandangan kepada seseorang yang bukan mahramnya. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW telah bersabda, Inna nazrota, yaitu nazratu min sihamu iblis al-masmum. Bahwasanya pandangan kita kepada yang bukan yang mahramnya, kepada yang haram, yang bukan hak kita adalah panah-panah iblis yang beracun. Di rumah udah istri yang solihah, di rumah udah ada suami yang soleh, masih mandang yang lain. Heran deh, bilangin ya sama bapaknya ya, gak boleh kayak begitu. Ah, Udah tuh. punya istri yang solihah seperti saya.
gitu ya. Nggak boleh, kenapa? Haza min syamu iblis masmum, yaitu adalah panah yang beracun. Bahkan Rasulullah telah bersabda kepada Ali bin Abi Thalib, wahai Ali, pandangan pertama adalah pandangan milikmu, tapi yang selanjutnya adalah jangan kau pandang kembali. Kenapa? Itu adalah pandangan bukan milikmu. Bahkan dalam hadis nyatakan barang siapa yang bisa menahan pandangan yang haram kepada bukan mahramnya, kepada istri orang, kepada laki orang, atau mungkin yang masih berpacaran, kalau bahasanya ta'arufan, nggak boleh lama-lama. Ya sebentar juga nggak boleh sih ya, benar nggak sih? Sebentar juga boleh nggak pegang-pegangan. Nggak boleh dong. Apalagi Ustazah. nauzubillahi min zalik. Kenapa? Yang namanya barang siapa yang bisa menahan pandangannya dari yang haram, Allah akan berikan kenikmatan iman yang dia rasakan dalam kelezatan beribadah. Ini. Jadi yang namanya kita berpasangan ini, ingat sekali lagi, yang namanya pernikahan adalah ibadah. Udahlah nggak usah ngeliat pelakor pebinor, ya Allah, astagfirullahaladzim. Pulang kembali ke rumah, pandang istrimu dengan pandangan lillahi ta'ala. Pandang suamimu dengan pandangan lillahi ta'ala. Insya Allah, Allah berikan kenikmatan, kelezatan memandang. Sehingga pandangan kita membawa pada surga. Gitu. Masya Allah. Ini jangan yang namanya kita tuh akhirnya nyanyi. Apa tuh nyanyiannya itu? Gimana tuh Ustazah? Ku cinta kamu bukan berarti ku tak mendua. Sayang kau nilai aku salah. Waduh, Masa di Masya hatinya Allah. mendua? Nauzubillahimin. Ini mudah-mudahan pertama tadi ya sudah disampaikan oleh guru kita di awal. Bahwasanya tidak hanya wanita yang menundukkan pandangan, tapi laki-laki pun tundukkan pandangan. Dalam surat An-Nur ayat 30, laki-lakinya dulu. Wahai laki-laki yang beriman, tundukkan pandanganmu, jagalah kemaluanmu. Maka ini menjadi suci bagimu. Laki-lakinya dulu, baru ayat 31, perempuan. Ya jangan perempuan aja disalahin. Perempuannya juga sini, perempuannya juga sini. Di sini laki-laki dulu beriman, baru ayat 31. Wahai perempuan beriman, jagalah pandanganmu, jagalah kemaluanmu, tundukkan. Gitu, jadi suami dan istri, jangan suami doang, laki doang, semuanya. Sama ya Ustazah ya. Kadang ya memang kita juga memikirkan penampilan, sebenarnya kan niatnya kan baik, tapi kadang ya itulah kadang pebinor Nah, itu, atau innama pelakor tuh a'malu. kadang suka memang sengaja Sengaja, Ustazah. mancing-mancing, mengganggu. Memperbaiki penampilan untuk memancing. Nauzubillah min zalik. Nah itu Jangan dia sampai. nauzubillah min dzalik. Jangan sampai ya, jangan mudah-mudahan. sampai. Aduh saya tuh pasangan baru jadi mudah-mudahan terhindar dari yang kayak gitu. Mohon Mudah-mudahan doanya dijauhkan, Ustazah ya. banyak-banyak baca Al-Baqarah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik, nah jamaah kita akan lanjutkan, kita akan tanya-tanya sama guru kita yang lainnya. Tapi sebelumnya kita nonton dulu video berikut ini nih. Aduh, jadi cuma acting doang sedihnya pas begitu suaminya pergi, istrinya seneng, suaminya juga seneng. Kita ke Ustadz Maulana nih sekarang. Ustadz, Iya. bener gak sih Iya. satu tanda yang bisa terlihat apabila pasangan itu memiliki hubungan gelap atau memiliki selingkuhan gitu, itu tuh tandanya seperti tadi. Jadi malah seneng kalau misalnya suaminya lagi jauh keluar kota gitu, suaminya senang, istrinya juga senang di rumah. Yes, suamiku pergi. Itu gimana tuh? Apakah benar? Mohon penjelasannya Ustadz Maulana, silakan. Makasih banyak izin Ustazah Lulung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. 22 Rabiul Akhir. Hari ini semoga kita mendapatkan keberkahan. Amin, Karena amin, ya Rabbal menuju lagi bulan berikutnya. Tinggal 8 hari lah. Mudah-mudahan jadi berkah. Jamaah. Membicarakan tentang ciri-ciri pasangan yang sudah ada yang baru atau selingkuh. Kalau bahasanya selingkuh ya Allah, indah enak banget ngomongnya. Pas banget saya lagi dapat jatah tausiah tentang orang yang suka keluar kota.
Ini kelihatan almarhumah itu selalu bilang begini, kakak itu kalau datang alhamdulillah senang, ya kan aku bahagia. Tapi pada saat mau pergi sedih banget memang. Tapi kadang-kala ada, kalau kelamaan di Makassar juga sedih juga, kenapa? Kangen juga ke Jakarta. Kangen Bukan ya. kangen Ustadz. karena ada orang ya. Kangen karena kangen, ada kangen, ya rindu kangen. juga sama tim-tim Islam Tim Indah dan Sama sebagainya. kerjaan ya, sama tim kerjaan. Islam. Jangan salah paham. Masya Allah. Jadi gini, ketika ada yang seperti ini, sebaiknya suami maupun istri membekali ibadah sosialnya dengan keimanan. Kenapa? Karena manusia itu memiliki sifat sosial. Senang ketemu orang baru, senang orang banyak, senang bersosialisasi, senang kumpul-kumpul. Itu wajar. Kan kadang-kala di rumah itu, maaf saya katakan bukan karena sumpah ya. Karena cuma kamu lagi. Itu kan gitu. lagi ya ketemunya. Cuma dalam hal ini sebaiknya kita harus membekali sifat sosialnya dengan keimanan. Kalau memang mau dibuntutin terus, mau diikutin terus, capek kita. Tapi kalau kita bekali dengan keimanan, aman. Aman. Apalagi, siapkanlah diri kita dengan kesabaran. Kenapa sih? Kenapa sih? Karena kita yang tidak sabaran. Makanya sibukkan diri dengan kebaikan. Mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan. Karena ada lagi yang paling hebat. Apa itu? Kekuatan doa. Masya Allah. Kekuatan doa. Biar bagaimanapun, biar berusaha jin dan manusia berkumpul untuk menyatukan sesuatu, kalau Allah tidak menginginkan tidak terjadi. Bagaimanapun usaha orang untuk mengambil suamimu, tapi kalau engkau berdoa, kekuatan doa itu luar biasa, bahkan bisa merubah takdir kekuatan doa itu. Makanya doakan suami ketika berangkat. Begitu pula suami ketika meninggalkan rumah, jangan lupa doanya. Kalau saya itu keluar rumah, Doanya gimana tuh? saya pegang tempat tidur. Innalazi parada alaikal qur'an laratuka ilamat. Kembalikan aku ke sini. Kemudian pas keluar rumah bismillah tawakkaltu. Kalau perlu salat sunat safar 2 rakaat. Baru berangkat. Jadi enak. Jadi perjalanan dimudahkan. Perjalanan kita senantiasa berusaha untuk balik lagi. Apalagi usahakanlah berkorbanlah dengan waktu yang berkualitas. Kalau memang kita sudah kembali ke rumah. Ini pengalaman. Kalau memang sudah berada di rumah, usahakan sibukkan dengan anak-anak, sibukkan dengan istri. Dan usahakan kita ini, mohon maaf ada kata bahasanya variasi. Variasi. Variasi, model baru dan sebagainya. Sebenarnya matahari itu dirindukan di malam hari. Dan bulan dirindukan di siang hari. Masya Allah. Gitu. Karena dia tidak ada di pagi hari bulan, Oh, tidak ada di betul. malam hari matahari. Maka ada baiknya kita pergi sedikit supaya dirindukan oleh pasangan. Masya Allah. Cie. Pergilah sekali-sekali, pergi Iya. agar jauh biar kita tahu siapa yang kita rindukan ya. Masya Allah, aku pernah belajar kayak gitu. Masya Jadi Allah. bukan sarana untuk selingkuh, bukan Baik, sarana baik. untuk Betul. maaf ya kecantol wanita lain atau pasangan lain, tidak. Tapi harusnya kita berangkat itu untuk bisa dirindukan. Baik, Masya Allah. Aduh terima kasih penjelasan ilmu banget buat saya yang baru menikah. Nah selanjutnya sih mau nanya nih sama Ustadz Syam. Siap Mas Mikdad. Ustadz Syam, ini kan kita ngomongin soal pelakor, pebinor ya. Ini kan emangnya cuma di zaman sekarang aja nih ada perselingkuhan, mohon maaf ya. Iya. Apakah kalau di zaman Rasulullah itu sudah ada kisahnya atau bagaimana? Dan katanya saya pernah dengar nih katanya Rasulullah itu kalau misalnya bertemu dengan pelaku perselingkuhan itu sampai memalingkan wajahnya. Apakah benar seperti itu? Mohon Siap. penjelasannya Ustadz Syam, Baik, silakan. tabik guruku Ustadz Maulana, Mas Mikdad dan Ustadz Zarulung yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta para alim ulama yang sedang menyaksikan Islam itu indah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Alhamdulillah kontraknya iblis dengan Allah itu sampai hari kiamat. Jadi semenjak Adam alaihissalam diciptakan, kemudian Adam alaihissalam diminta untuk menjadi khalifah, lalu iblis tidak terima, tidak mau bersujud di depan Adam untuk menghormati Nabi Adam alaihissalam, maka kata iblis laknatullah mengatakan, ya Allah Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun, ya Allah izinkan aku menggodanya sampai hari kiamat, tangguhkan aku sampai hari kiamat. Berarti
kontraknya dimulai semenjak Nabi Adam alaihissalam masih di surga sampai hari kiamat kelak, maka iblis dan pasukannya syaitan itu akan selalu menggoda manusia. Jadi kalau ditanyakan apakah perselingkuhan itu baru terjadi di zaman sekarang? Oh enggak, semenjak Nabi Adam keluar dari surga, bahkan masih Nabi Adam di dalam surga, itu iblis sudah mulai menggoda manusia sampai datangnya hari kiamat. Tidak lagi yang namanya di zaman sekarang, di zaman Rasulullah pun kalau kita angkat tema ini itu pernah terjadi. Jadi dalam riwayat diceritakan bahwa ada seorang wanita yang datang kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan hamil. Ya Rasulullah, saya telah melakukan kesalahan, saya telah berzina ya Rasulullah, dan saya sedang hamil gitu. Dan saya sedang hamil dengan selingkuhan saya. Maka tadi Mikdad menanyakan, Rasulullah sampai memalingkan wajahnya. Rasulullah memalingkan wajahnya bukan karena membenci. Rasulullah memalingkan wajahnya karena Rasulullah setiap kali mau menghukum orang itu Rasulullah pasti berat hatinya. Gak mau Rasulullah sebenarnya. Rasulullah itu sangat berat hati untuk yang namanya hukuman cambuk. Apalagi sampai orang yang sudah berpasangan lalu kemudian berselingkuh itu hukumannya adalah rajam sampai mati. Rasulullah selalu berpaling seakan-akan tidak mau mendengar. Atau seakan-akan pura-pura tidak mendengar. Dan ini juga menjadi yang namanya pegangan bagi kita. Nggak boleh semena-mena langsung menuduh orang lain berzina. Kalau nggak ada saksi, kalau nggak ada orang yang terpercaya yang melihatnya, nggak ada buktinya, nggak bisa kita nuduh orang lain. Lihat tengah malam anak-anak tetangga digoncengin orang gitu, jam 2 malam baru pulang ke rumahnya. Pasti dari ini, pasti ini, pasti ini, pasti ini. Rasulullah saja, orang yang sudah mengaku saja, Rasulullah tuh nanya balik. Kamu waras gak sih? Kamu beneran nih gitu. Sampai Rasulullah menyuruhnya pulang. Pulanglah. Gak percaya aku kata Rasulullah SAW. Disuruh pulang. Namun orang ini datang lagi. Ya Rasulullah, saya berzina. Saya ingin bersih. Saya ingin bertobat kepada Allah. Rajamlah aku. Maka kata Rasulullah, ya udah pulang dulu deh sampai selesai melahirkan. Selesai melahirkan, wanita ini datang lagi kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ini bayiku, aku sudah melahirkan. Sekarang aku sudah siap untuk dirajam. Maka apa kata baginda Nabi SAW? Pulang dulu deh, susukan dulu anakmu deh sampai 2 tahun. Disapi dulu deh. Maka wanita ini pulang untuk menyusukan anaknya. Kemudian datang lagi kepada baginda Nabi SAW. Ya Rasulullah, sudahlah aku susukan. Rasulullah itu masih berpaling wajahnya. Kenapa? Nggak tega. Gak mau Rasulullah SAW. Tapi hukum Allah tetaplah hukum Allah. Hukum syariat tetaplah hukum syariat. Rasulullah menjalankannya. Akhirnya diambil babynya sama sahabat. Lalu perempuan ini dirajam. Maka kata sahabat yang sedang melemparkan batu. Rasain gitu. Maka Rasulullah SAW katakan kepada mereka. Tidakkah kalian tahu tobatnya sudah diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah itu Rasulullah sholatin jenazahnya, kata sahabat, ya Rasulullah dia kan pezina, masa engkau sholatin? Kata Rasulullah, seandainya tobatnya dibagi kepada penduduk Madinah, maka itu cukup untuk semuanya. Masya Allah, luar biasa, saking bijaknya baginda. Iya, jadi nggak Nabi kita. semena-mena kita nuduh orang, apalagi baru curiga, nggak bisa. Rasulullah saja orang yang mengaku, itu disuruh pulang dulu, mikir matang-matang deh gitu. Betul, jadi bukan tugas kita untuk misalnya ada orang gitu tetangga kita pulang bukan dengan suaminya, bukan tugas kita untuk kita menjudge bahwa dia kalau nggak ada selingkuh ya. saksi itu. Nah, apa Ustadz? Saya mau bertanya sama Mik. Apa tuh? Mudah-mudahan ini pertanyaan juga bisa kena sama jamaah yang lagi nonton. Oke, apa apalagi nih? pengantin baru nih. Apa nih? Mikdad, engkau utanai. Makwe, salah satu terjadinya yang namanya perselingkuhan, nasabah degaga keterbukaan pada benena di keluarga. Nasabah itu perlu ada Ustadz. telah keterbukaan. Ustadz maaf, Agar kebetulan Agak saya ini orang Sunda bukan Makassar, jadi saya nggak ngerti. Apa Ustazah mungkin bisa bantu saya tadi Ustadz Maulana ngomong Jadi apa begini Ustazah? maksudnya. Gimana Ustazah bisa Jadi tadi bantu kata jelasin? Ustadz Maulana, salah satu yang membuat orang itu terjadi perselingkuhan. Nasabah engka alasanna. Dekna semerta-merta. iya, angkal ada na sok Amun Iya, senina dia semama, sobu. senina semama ya. Amun ya wah begawe sino, dede so marak ngeno. Amun Waduh, mana ngeno, Ustazah. kada senina semama pada sini sele. Ustazah bukan Kelakar dibantuin malah kelutur. tambah Ya, pusing Don yang ini. itu Bahasa pernah Makassar ini bahasa dalam Lombok. rumah tangga. Jamaah. Tanamkan yang baga, kepercayaan. dende. Oh nenek keji. Ya udahlah jamaah, saya mau cari dulu nih artinya dari guru-guru kita. Ini Ya. pakai bahasa Indonesia, nanti saya coba bantu nanti jelasin ke jamaah ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, jamaah. alhamdulillah. Jadi makro cerita. Jadi Jangan kesedihan dong. apa?